Kita akan bahas tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Penulis menyebutkan masuk di babul khamis, bab yang kelima, fi zakatil fitri wa yuqalu laha sadaqatul fitri. Tentang zakat fitri atau disebut juga dengan sedekah fitri. Wa fihi masail, dan ada beberapa materi yang akan dibahas di sini. Dan mengenai penamaan, bahwa zakat ini bisa dinamakan dengan zakat fitri, bisa juga dinamai dengan zakat fitrah. Disebut zakat fitri boleh, disebut zakat fitrah juga boleh. Disebut sebagai zakat fitri ini mengingat waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan. Karena zakat ini ditunaikan di waktu fitri. Waktu fitri adalah waktu ketika seseorang sudah tidak berpuasa. Al-fitru artinya adalah ketika seseorang sudah tidak berpuasa. Waktu fitri berarti waktu di mana seseorang sudah tidak lagi berpuasa Ramadan. Ada istilah iftar, memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa, dan seterusnya. Itu yang kita kenal. Kemudian ada zakat, bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Fitrah artinya dilihat dari subjek yang dizakati. Subjek yang dizakati adalah semua badan. Maka disebut zakat fitrah, yang artinya zakat badan. Sehingga baik laki perempuan, anak-anak maupun dewasa, merdeka bahkan budak, semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Selagi dia adalah manusia yang dia ada di muka bumi ini di waktu fitri, maka dia dizakati. Sehingga zakat ini disebut dengan zakat fitrah, yang artinya zakat badan. Baik, ini berkaitan dengan penamaan. Sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis. Wasumiyat bidzalika, dinamakan demikian, yaitu zakatul fitri, li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat ini wajib untuk ditunaikan di waktu fitri ketika Ramadan. Sekali lagi, yang dimaksud waktu fitri adalah waktu ketika orang sudah tidak berbuka. Mohon setelah Anda belajar, jangan pernah mengartikan fitri dengan suci. Ini arti yang salah ya. Fitru, al-fitru itu bukan suci. Sehingga kalau ada orang mengatakan di hari nan fitri ini, di hari nan suci dalam arti yang mereka maksudkan, ini pemahaman yang salah. Dalam bahasa Arab enggak ada istilah fitri yang maknanya suci. Baik, berbeda dengan fitrah. Kalau al-fitrah artinya ya fitrah, kondisi asal ketika manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, di mana manusia diciptakan oleh Allah dalam posisi seperti ini. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, untuk agama, untuk menerima agama hanifan, yang hanif, yang condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan fitratallah. Apa sih yang dimaksud dengan fitratallah? Fitratallah maknanya adalah dinullah. Itulah agama Allah. Wa huwa nasbun 'alal ighra, ay ilzam fitratallah. Maksudnya adalah pegangilah fitrah Allah, yaitu agama Allah. Di sini dalam tafsir Al-Baghawi, fitrah Allah itu diartikan dengan agama Allah, dinullah. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana manusia itu diciptakan 'alaiha, di atas agama itu. Manusia punya
posisi di mana dia mengakui keesaan Allah. Khalaqan nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, yaitu mengakui keesaannya. Wa hadza qaulu Ibnu Abbas wa jama'atun minal mufassirin annal murad bil fitrah ad-din wa huwal Islam. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok mufassirin bahwa yang dimaksud dengan al-fitrah di situ adalah agama, yaitu Islam. Wa dhahaba qaumun ila anna al-ayata khassatun fil mu'minin. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Wa humul ladzina fatarahumullah 'alal Islam. Mereka adalah orang yang Allah ciptakan untuk menerima Islam. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuladu alal fitrah." Setiap orang yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani. Lahir di atas fitrah artinya lahir di atas Islam. Ini coba kita lihat redaksi hadis yang lain. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya adalah di atas agama Islam. Ini contoh kalimat hadisnya seperti ini ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga makna fitrah di sini adalah mengakui keesaan Allah, yaitu agama Islam. Baik. Anda perlu bedakan ada al-fitru, ada fitrah. Ini dua hal yang berbeda ya. Saya ulang di sini. Bedakan ada al-fitru yang arti ya kita sebut dengan fitri ya. Kalau di kasrah berarti fitri, kalau di dhamma fitru. Maknanya adalah tidak puasa. Idul Fitri berarti kembali al-fitri, kembali tidak puasa. Setelah orang itu berpuasa selama 1 bulan. Yang kedua al-fitrah. Fitrah. Kalau ini artinya keyakinan tauhid. Keyakinan tauhid pada diri hamba. Itulah agama yang lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah. Hadapkanlah wajahmu untuk menerima agama yang lurus. Fitratallah, itulah fitrah Allah, maksudnya adalah agama Allah. Yang ini diartikan sebagai agama, yaitu yang mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Sehingga kami minta sekali lagi agar tidak menerjemahkan fitri dengan suci, karena itu terjemah yang salah ya. Wala ta'allaqa laha bil mal, dan harta ini tidak ada kaitannya dengan harta. Zakat ini tidak ada kaitannya dengan harta. Wa inna ma hiya muta'alliqatun bidzimmah. Namun zakat ini berkaitan dengan az-zimmah. Az-zimmah itu jiwa. Yang semua jiwa pasti punya zimmah. Zimmah itu apa, Pak? Semua hak dan kewajiban yang melekat pada setiap hamba itu namanya zimmah. Setiap jiwa pasti punya zimmah. Maka jiwa disebut zimmah. Dan orang kafir zimmi atau ahlu zimmah karena dia harus menebus jiwanya dengan membayar jizyah.
Fahiya zakatun ani nafsi wal badan, sehingga zakat ini adalah zakat yang mewakili jiwa dan badan. Yang tadi kita sebutkan, kenapa disebut zakat fitrah? Karena setiap badan ya, yang telah Allah ciptakan ini dizakati. Selanjutnya kita akan bahas al-mas'alatul ula, kajian yang pertama. Fi hukmiha wa dalili dzalika, mengenai hukum zakat fitrah dan dalilnya. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri min Ramadhan, seusai Ramadan, berupa 1 sok kurma, 1 sok syair, gandum kasar, yang itu merupakan kewajiban bagi budak, merdeka, laki maupun perempuan, as-saghir wal kabir minal muslimin, atau kaum muslimin baik kecil maupun besar, baik anak-anak maupun sudah dewasa. Taib. Sampai di sini kita hanya menekankan berkaitan dengan hukum, dan kita tidak menggali lebih jauh berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca, karena intinya di sini adalah bahwa zakat fitrah itu fardun, sifatnya kewajiban. Sebab teks yang disampaikan oleh Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Syurutuha wa 'ala man tajibu. Mengenai syarat zakat fitrah dan kepada siapa itu wajib ditunaikan. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin. Zakat fitri atau zakat fitrah wajib ditunaikan atas nama semua muslim, dewasa maupun anak-anak, laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas. Wa yustahabbu ikhrajuha anil janin. Bagaimana kalau orangnya masih dalam bentuk janin? Di sini dinyatakan dianjurkan untuk membayarkan zakat fitrah atas nama janin. Ada anak dalam kandungan saat Ramadan sampai selesai Syawal belum lahir, maka dia dibayarkan zakatnya. Idza nafakhat fihi ruh, idza nufikhat fihi ruh, apabila sudah diberi ruh. Wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhurin, yaitu anak yang sudah punya usia 4 bulan. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu. Para ulama salaf di masa silam mereka membayarkan zakat fitrah untuk janin, sebagaimana riwayat yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Baik, maka untuk janin Utsman berijtihad dibayarkan zakat fitrahnya. Selanjutnya, wa yajibu ay yukhrijaha an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama diri sendiri dan atas nama setiap orang yang harus dia nafkahi. Min zaujah au qaribin wa kadzal abdu, baik istri maupun kerabat maupun budak. Fa inna sadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Karena zakat fitrah itu menjadi tanggung jawab tuannya. Baik. Jadi zakat fitrah mengenai hukumnya. Hukum zakat fitrah. Mengenai hukum zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib untuk diri sendiri. Wajib atas nama satu, diri sendiri. Yang kedua, atas nama orang yang wajib kita nafkahi. Atas nama orang yang wajib kita nafkahi. Baik, demikian ketentuan mengenai zakat fitrah.
atas nama diri sendiri dan atas nama orang yang wajib kita nafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi itu ada 3 sebab. Pertama, karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Siapa itu? Istri. Yang kedua, karena sebab kekerabatan, karena sebab nasab. Mungkin lebih tepatnya karena sebab nasab. Itu adalah anak dan ortu. Orang yang punya ortu yang tidak mampu, sementara dia adalah orang yang mampu, maka dia wajib memberikan zakat fitrah untuk atas nama orang tuanya. Yang ketiga adalah kepemilikan. Sebab kepemilikan. Dan ini contohnya adalah budak. Sehingga kenapa budak itu dizakati fitri, dibayarkan zakat fitrahnya, karena dia wajib dinafkahi oleh majikannya. Taib. Nah, kemudian tadi dinyatakan bahwa zakat fitri ini tidak ada kaitannya dengan harta. Kenapa? Karena anak kecil, budak ini nggak punya harta. Umumnya nggak punya harta. Budak sama sekali nggak punya harta. Maka sekalipun dia nggak punya harta, tapi dibayarkan zakatnya. Karena zakat ini adalah zakat badan. Kita ulangi ya, bahwa zakat fitrah itu adalah zakat badan, bukan zakat harta. Sehingga terlepas dari apakah orang itu punya harta 1 nisab atau tidak, sepanjang dia mampu untuk menzakati badannya ketika di ujung Ramadan, maka dia harus keluarkan zakat itu. Sudah? Karena itu zakat fitrah ditunaikan di mana badan kita berada. Ditunaikan di tempat badan kita berada. Ini yang lebih sesuai sunnah. Demikianlah yang lebih sesuai sunnah. Sehingga kalau fisik Anda ada di Surabaya, maka Anda zakatnya di Surabaya. Dan badan kita berada ini yang dimaksud adalah saat malam Idul Fitri. Di mana badan kita berada saat malam Idul Fitri? Kalau ada di Surabaya, zakatnya di Surabaya. Kalau ada di Jakarta, zakatnya di Jakarta, dan seterusnya. Termasuk ketika badan Anda ada di luar negeri, maka zakat Anda di luar negeri. Kecuali jika tidak memungkinkan. Pak, di sini nyari orang miskin yang muslim. Nggak ada, Pak. Adanya orang miskin yang ateis itu banyak. Atau orang miskin yang agamanya nggak tahu. Ya, misalnya di mana? Misalnya di UK misalnya, atau di Eropa yang muslimnya minoritas. Hampir tidak ada yang muslim miskin karena mereka minoritas. Dalam arti rata-rata biasanya kalau daerah minoritas itu yang masuk Islam adalah orang yang berkecukupan. Maka di mana Anda berada, disitulah zakat fitrah dibayarkan. Acuannya adalah berada saat malam Idul Fitri. Baik. Kecuali kalau nggak ada fakir miskin, Pak. Nah, kalau begitu berarti Anda bisa titipkan ke yang lain. Kecuali, kita tuliskan di sini ya, kecuali jika tidak ada mustahik. Jika tidak ada mustahiknya, karena ini ada di negeri kafir. Kecuali jika tidak ada mustahik, maka boleh dikirim keluar. Boleh dikirim keluar. Walhamdulillah. Sebab dia adalah zakat badan. Beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal itu dibayarkan di mana harta itu berada.
orangnya ada di Jogja misalnya, hartanya ada di Jakarta. Maka saat dia mengeluarkan zakat mal untuk hartanya yang ada di Jakarta, dia keluarkan di Jakarta, bukan di Jogja. Wallahu alam. Baik, selanjutnya wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Budak tidak ada kewajiban bayar zakat dan tidak ada kewajiban dizakati selain zakat fitrah. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka dari sini tadi ditegaskan bukan zakat harta, tidak ada kaitannya dengan harta. Sehingga orang yang wajib bayar zakat fitrah standarnya beda dengan orang yang wajib zakat mal. Orang yang wajib zakat fitrah standarnya beda dengan orang yang wajib zakat mal. Ini prinsip. Standarnya gimana, Pak? Kalau zakat mal kan punya harta 1 nisab. Kalau zakat mal dia harus punya harta 1 nisab. Tapi kalau zakat fitrah gimana standarnya? Lihat ini. Wala tajibu illa ala man fadula an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyah fi yaumil id. Zakat ini tidak wajib kecuali bagi orang yang punya sisa bahan makanan. Kut tadi bahan makanan. Man fadula an kutihi, dia punya sisa bahan makanan untuk dirinya dan bahan makanan untuk orang yang wajib dia nafkahi, serta kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya doruri, kebutuhan paling primer. Fi yaumil idi wa lailatihi, ketika di malam tanggal 1 dan siang tanggal 1. Ma yu'addi bihil fitrah, sehingga dia bisa tunaikan zakat fitrah. Baik. Jadi standarnya adalah di sini lebih tipis standarnya. Standarnya yang wajib zakat fitrah punya bahan makanan yang cukup ya, di hari itu untuk dirinya dan keluarganya. Baik. Jika masih ada sisa, dia wajib keluarkan zakatnya. Saya pernah berada di sebuah daerah di Klaten ya, di Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, ya, agak masuk daerahnya, agak terpencil, ya nggak terpencil banget ya. Di daerah ini pernah satu ketika saya ikut bersama panitia untuk ngumpulin zakat fitrah. Akhirnya mereka cerita kondisi masyarakat seperti ini. Sampai ada kasus, waktu itu ada suami istri dengan 2 anak. Mereka berempat satu rumah. Yang dimiliki cuman raskin. Raskin, tahu raskin kan, beras yang dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Itu hanya punya raskin 10 kilo, gak punya apa-apa selain itu. Duit itu cuma berapa ribu gitu. Gak punya apa-apa. Terus panitia tanya, orang ini wajib zakat gak? Berapa anggota keluarganya? 4. 10 kilo itu gak habis berempat untuk sehari semalam. Maka beliau wajib zakat fitrah. Akhirnya 10 kilo tadi diserahkan semuanya. Masya Allah. Sehingga yang bersangkutan gak punya apapun. Habis. Tabungan berupa beras itu udah habis. Diserahkan.
Kita kumpulkan di masjid, lalu setelah itu kita bagi-bagi ulang, dan akhirnya untuk orang ini tadi kita berikan zakat lebih banyak. Yang lain cuman mungkin 3 kilo, 4 kilo, beliau kita kasih 15 kilo. 10 kilo beras dia sendiri yang sudah diserahkan ke takmir, dan kita tambahkan beras orang lain sekian kilo. Walhamdulillah, orang ini berarti telah menunaikan kewajibannya. Itu kasus yang pernah saya jumpai, dan betul-betul bahwasanya ketika itu yang bersangkutan nurut ya, walhamdulillah, sehingga tinggal hanya punya 10 kilo beras, sudah gak punya yang lain. Duit kan gak mungkin dia pakai untuk beli beras, itu untuk cekalan, untuk pegangan ketika hari raya. Dia tetap bersedia untuk bayar zakat fitrah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartain. Zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, al-Islam. Fala tajibu 'alal kafir. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, wujudu ma yafdulu an qutihi. Adanya bahan makanan yang sisa. Wa quti iyalihi, dan bahan makanan untuk keluarganya. Wa hawaijihil asliyah fi yaumil id, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok saat Idul Fitri, wa lailatihi, dan malam Idul Fitri. Dan tadi sudah kita sebutkan, itulah batasan kapan seseorang wajib bayar fitrah. Standarnya lebih rendah dibandingkan zakat mal. Kalau zakat mal kan punya harta sekarang 120 juta nisab. Kali ini nggak perlu. Bisa jadi yang kondisinya kayak tadi ya. Dia cuma punya 10 kilo, untuk berempat dibayarkan zakat fitrahnya. Baik. Meskipun sebenarnya dia bisa kurangi tadi ya. Untuk besok itu butuhnya berapa beras? Setengah kilo. Baik, diambil setengah kilo untuk makan dia dan anak-anaknya. Sekilo, ya sudah ambil sekilo. Nanti kemudian dia bisa dikasih beras lagi sebagai penerima zakat. Maka dari sinilah ada satu anomali zakat fitrah, bahwa penerima zakat fitrah bisa jadi dia juga pemberi zakat fitrah. Bisa jadi sebelumnya adalah pemberi zakat fitrah. Jadi dia memberi zakat fitrah, tapi di saat yang sama dia nanti juga bisa menerima zakat fitrah karena status dia sebagai orang miskin. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, materi yang ketiga, mengenai hikmah kenapa ini wajib. Minal hikam, alasan hikmah kenapa zakat fitrah ini wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, tathhirus shaim mimma asa ayyakuna qad waqa'a fihi fi siyami. Membersihkan orang yang sedang puasa dari semua kotoran yang mungkin dia lakukan sepanjang puasa, seperti al-lagwu war-rafath, ngomong jorok atau tindakan-tindakan yang enggak benar. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah ighna'ul fuqara wal masakin, untuk mencukupi kebutuhan orang yang tidak mampu. Anis su'al fi yaumil 'id, ketika dia ditanya saat Idul Fitri, atau ighna'ul fuqara wal masakin, memberi kecukupan bagi orang fakir miskin sehingga dia tidak meminta-minta ketika Idul Fitri. Sudah cukupi mereka biar nanti saat Idul Fitri enggak minta-minta. Wa idkhalus sururi alaihim, dan menggembirakan mereka. Liyakunal 'idu yauma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama',
agar saat hari raya itu menjadi kebahagiaan bersama seluruh elemen masyarakat. Wadzalika li hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini bisa kita lihat sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang sedang puasa dari tindakan al-lagw war-rafath, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Baik. Wa fiha idharu syukri ni'matillah. Dengan zakat fitrah, maka hakikat yang kita lakukan adalah sedang menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Alal abdi, kepada sang hamba. Bi'itmami siyami syahri Ramadan, karena dia telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam di bulan Ramadan. Wa fi'lu ma tayassara minal a'mali salihah fi hadzal syahril mubarak, dan dia telah berhasil melakukan aneka amal saleh di bulan yang berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi yang poin 3 ini menjelaskan bahwa hikmah kenapa zakat fitri itu wajib adalah ya untuk salah satunya biar orang bersyukur kepada Allah dengan sedekah. Karena sudah dikasih kemudahan beribadah di bulan Ramadan dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, al-mas'alatur rabi'ah. Materi yang keempat. Nah, silahkan yang mungkin bawa teh, kopi bisa minum. Ini air putih ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan atau materi yang keempat. Miqdarul wajib wa mimma yukhraj. Mengenai kadar wajibnya zakat fitrah dan bahan makanan apa yang boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ini sering jadi polemik di tengah masyarakat ya. Terutama mengenai hukum, boleh nggak sih membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Kita lihat di sini. Al-wajib fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahlil baladi. Yang wajib dilakukan adalah ketika bayar zakat fitrah berupa 1 sa' bahan makanan yang umumnya dikonsumsi di negeri tersebut. Min burrin au sya'irin au tamrin au zabibin au aqid au aruz au dzurrah. Baik berupa bur, gandum halus, atau syair, gandum kasar, atau kurma, atau zabib, anggur kering, kismis, atau akid, keju, atau aruz, nasi, au dzurrah, atau biji-bijian yang lain. Li thubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat ini ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis sahih. Demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Hadis Ibnu Umar yang tadi sudah kita sebutkan ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan apa saja yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, ini yang tadi ini hadis Ibnu Umar. Farada Rasulullah SAW sedekatul fitri. Nabi SAW mewajibkan orang untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan 1 sok kurma, 1 sok syair, dan seterusnya. Nah, sehingga di situ menegaskan bahwa bentuknya adalah 1 sok bahan makanan. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi ukuran zakat fitrah. Itu adalah 1 sok bahan makanan. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan. 1 sok bahan makanan itu berapa? 1 sok. Ini kan satuan masa silam ya.
Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar satu sok adalah 4 mud. Satu mud seperti ini. Cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Anda ngambil beras, kemudian ada buat cakupan seperti ini. Ini namanya satu mud. Satu sok 4 kalinya itu. Baik. Nah, satu sok itu satuan volume. Pada asalnya adalah satuan volume. Tapi dikonversi ke berat. Ini kemudian mau dikonversi ke berat. Mau dikonversi ke berat, ke satuan massa. Ke satuan massa. Dikonversi ke satuan massa. Oke? Kemudian ketika dia dikonversi ke satuan massa atau satuan berat, mungkin massa agak susah. Ke satuan berat. Nah, ketika mau dilakukan konversi ke satuan berat, maka agak rumit dari sisi jenis bahan bakunya atau jenis makanannya beda-beda. Terus berapa? Beras dengan kurma mungkin beda. Satu sok beras, satu sok kurma, beratnya berapa? Ya, masa jenisnya beda ya nanti akan beda. Baik, nah dari sinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Berapa sih nilai satu sok itu kalau dikonversi ke satuan berat? Di situ ada ikhtilaf. Ya. Di kalangan para ulama dalam menentukan berapa nilai satu sok itu. Nah, di situ ada antara 2,5 sampai 3, antara 2,5 sampai 3 kilogram. Itulah angka satu sok. Maka saat Anda bayar zakat fitrah di bawah 2,5 kami tidak rekomendasikan. Kalau di atas 3 insya Allah masih sah dan statusnya sebagai sedekah kalau kemudian Anda membayar zakat fitrah dengan jumlah yang lebih. Baik, maka kami sarankan gunakan angka 3 kilo. 2,8 boleh enggak Pak? Insya Allah boleh. 25 insya Allah masih boleh. Wallahu alam. Baik, selanjutnya objek yang dibayarkan. Objek yang dibayarkan saat objek yang dibayarkan saat bayar zakat fitrah. Baik, yang pertama uang. Boleh nggak sih bayar zakat fitrah pakai uang? Jawabannya tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah, wajib diulang. Ini pendapat jumhur tidak sah. Nah, sehingga wajib diulang. Karena itu yang lebih tepat objek yang dikeluarkan zakat fitrah adalah bahan makanan, bukan uang. Bahan makanan dan bukan uang. Kalau uang kembali seperti yang pertama. Sehingga jumhur mengatakan zakat itu harus berupa bahan makanan, bukan uang. Sampai ada sebuah riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mampu membayar zakat dengan menggunakan emas. Tapi beliau tidak pernah melakukannya. Jadi seperti tadi kan satu mud ya, 4 kali ini namanya satu sok. Disebutkan oleh sebagian ulama, Ibnu Umar itu mampu untuk bayar zakat fitrah dalam bentuk emas. Jadi satu cakupan 2 telapak tangan isinya emas penuh sebanyak 4 kali. Ibnu Umar itu mampu. Tapi beliau tidak mau untuk untuk bayar zakat dengan menggunakan uang. Ya. Jadi Ibnu Umar hanya bayar zakat menggunakan uang.
Ibnu Umar. Hanya bayar zakat dengan bahan makanan, bukan uang. Baik. Kemudian yang kedua, jika bayar zakatnya dalam bentuk uang, jika bayar zakat dalam bentuk uang, jika bayar zakat dalam bentuk uang, apa yang harus dilakukan? Kalau panitia yang menerima, maka wajib belikan beras. Wajib belikan beras, bahan pokok ya. Insya Allah ini sebagai solusi. Kalau kemudian ada yang bayar zakat fitrah dalam bentuk uang, maka panitia wajib belikan uang itu berupa beras. Wallahu alam. Lanjut. Wa yajuzu an tu'tal jama'atu zakata fitriha li syahsin wahid. Boleh seseorang untuk memberikan zakat fitrahnya kepada satu orang. Wa yu'til wahid zakatahu li jama'atin. Dan boleh juga satu orang memberikan zakatnya kepada beberapa orang. Dalam hal ini fleksibel. Sehingga yang terima zakat fitrah saya cuma satu orang, Pak. Tidak masalah. Saya, istri, anak, 3 sekian, orang tua, total sekian kilo. Udah, langsung beli satu karung, kasihkan. Boleh. Wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am, dan tidak boleh, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan, dalam bentuk uang. Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah SAW. Karena ini menyalahi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa li'annahu mukhalifun li'amali sahabat. Ini juga bertentangan dengan praktek para sahabat. Mereka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk satu sok bahan makanan karena zakat fitrah adalah ibadah yang diwajibkan min jinsin muayyan wa huwa ta'am, yang harus dibayarkan dalam jenis tertentu yaitu makanan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan, maka tidak boleh dikeluarkan dengan objek selain yang telah ditetapkan yaitu bahan makanan. Wallahu alam. Selanjutnya yang kelima, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, mengenai waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Wajib untuk bayar zakat fitrah dengan terbenamnya matahari di malam Id. Karena ini merupakan waktu alladzi yakunu bihil fitru min Ramadan, di mana orang sudah mengakhiri puasa di bulan Ramadan. Wali ikhrajiha waqtan. Karena itu berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 2 waktu. Yang pertama waktu fadilatin wa ada wa waktu jawazin. Yang pertama adalah waktu yang paling unggul, waktu yang paling baik. Dan yang kedua waktu yang boleh, waktu jawaz. Untuk waktu yang paling baik, waktu fadilah ketika bayar zakat fitrah adalah min tulu'i fajri yaumil id. Sejak terbit fajar hari raya sampai menjelang sholat id. Berdasarkan hadis Nabi SAW atau hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah." Nabi SAW memerintahkan untuk bayar zakat fitri sebelum orang berangkat sholat, yaitu sholat id. Wa amma waktul jawaz, adapun waktu bolehnya bayar zakat, dalam arti tidak afdol sebagaimana yang pertama tadi, yaitu sebelum id sehari atau 2 hari. Berdasarkan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minas sahabah wa ghairihi minas sahabah, dan para sahabat yang lainnya. Sehingga kalau dikeluarkan beberapa malam sebelum id, itu jatuhnya hal yang mubah.
waktul jawaz ya. Waktu yang statusnya mubah. Kalau mau mengambil anjuran berarti ambil waktu yang terbaik yaitu saat terbit fajar atau saat subuh di hari Id. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Dan tidak boleh menunda pembayaran zakat fitrah setelah salat Id. Jika dia tunda, maka jadinya sedekah biasa. Dan dia berdosa karena telah menunda. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang zakat fitrah, man addaha qabla shalah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, fahiya zakatun makbulah, maka itu akan menjadi zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu hanya sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dinilai hasan oleh Syalbani. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat fitrah. Semoga ini bermanfaat. Ya, meskipun sesi ini jauh dari Ramadan, tapi ilmu yang kita pelajari tidak mengenal momentum ya. Sehingga kita bisa belajar ilmu walaupun momennya tidak ada. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.